Halo teman rebahan, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Kembali Setelah 10.000 Tahun, yang dimana di video kali ini Mimin akan membahas chapter 35. Bagi yang baru mampir, silakan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun penyampaian di video ini dan di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Pertama, aku akan memberitahukan kepada kalian beberapa hal yang harus kalian benahi. Melihat dari cara mereka bertarung melawan para troll itu, pandangan Kang Wo terlalu serius melihat mereka berempat, karena ia belum bisa menemukan hal yang cocok dari mereka berempat. Taisho, Eunbi, Xiaola, dan Xiaohim. Sihon kebingungan mendengar hal itu. Kamu berkata dalam hatinya, "Tidak, sebenarnya kalian semua penuh dengan hal yang harus diperbaiki," ucap Kang Wo dalam hatinya sambil melihat mereka dengan serius. Pertama, Taisho, ucap Kang Wo sambil menghampiri mereka satu persatu. "Iya Hyongnim," ucap Taisho kepada Kang Wo. "Kau punya mata yang tajam dan tahu bagaimana cara memancing musuh dengan agro sebagai tanker," ucap Kang Wo menjelaskan hal yang pertama kali Taisho lakukan saat ia menyerang para troll itu. "Itu," ucap Taisho, "tapi masalahnya adalah kau terlalu terfokus untuk mengalahkan mereka dengan kekuatanmu sendiri. Karena kau menghabiskan staminamu sembarangan, kau menciptakan kelemahan sendiri sebagai seorang tanker. Kau memang bisa menghabiskan sekawanan troll dengan sekali serang. Tapi, apa yang akan kau lakukan kalau semisal bos monster yang muncul berikutnya? Kau adalah seorang tanker, cuman menahan dan menghindari serangan musuh sudah lebih dari cukup," ucap Kang Wo menjelaskan pokok masalah yang Taisho perbuat saat bertarung melawan para troll itu. Taisho mengerti setelah apa yang dikatakan oleh Kang Wo. Xiaolah pun melihat ke arah Taisho saat ia diberitahukan masalah itu kepada Kang Wo. "Dan Nona Xiaolah," ucap Kang Wo menoleh ke arah Xiaolah. "Ah iya, Kang Wo sih," ucap Xiaolah dengan terkejut dan melihat ke arah Kang Wo. Memberikan buff kepada Taisho dan berpikiran untuk memperbanyak HP dari tanker adalah keputusan yang bagus. Namun, menarik perhatian musuh dengan Row of Light bukanlah keputusan yang tepat. Healer adalah prioritas serangan utama musuh, dan menyerang musuh sebagai healer hanya akan membuat tanker kerepotan dalam melakukan aggro, ucap Kang Wo menjelaskan masalah saat Xiaolah memberikan buff dan menyerang bersamaan kepada troll itu kepadanya. Xiaolah pun mengetahui masalahnya dan menunduk. "Ah, maaf," ucap Xiaolah dengan perasaan sedih kepada Kang Wo. "Kita hanya perlu menyelesaikan masalah kita satu persatu," ucap Kang Wo menenangkan Xiaolah. "Dan Eunbi." Lalu Eunbi menoleh ke arah Kang Wo. "Iya," ucap Eunbi sambil mengangkat tangannya ke arah Kang Wo. "Tadi kau menggunakan magic yang kuat dengan tujuan menghabiskan monster yang sudah tumbang. Lalu kau terkejut ketika tiba-tiba 5 dari mereka menyerang ke arahmu saat kau mencoba menghabisi 3 monster yang sudah tumbang. Benar kan?" ucap Kang Wo bertanya tentang hal itu kepada Eunbi. "Kamu benar," ucap Eunbi yang langsung mengetahui masalahnya yang diterangkan kepada Kang Wo. "Kau harus menurunkan sedikit kekuatanmu, karena energi listrik bisa melumpuhkan musuh cuma dengan serangan lemah. The Mech Dealer utama adalah Sihon. Kau adalah seorang sub DPS yang memberikan bantuan pada main DPS, ucap Kang Wo memberitahukan cara permasalahan yang sesuai kepada Eunbi. "Baik, aku mengerti," ucap Eunbi kepada Kang Wo. "Dan Sihon," ucap Kang Wo ke arah Sihon. "Iya." Sihon menoleh ke arah Kang Wo serta menunggu tanggapan darinya. Namun Kang Wo tidak menemukan masalah yang ditimbulkan oleh Sihon. Kang Wo pun menepuk bahu Sihon dan berkata,
Tak ada yang layak disebutkan sih. Kau menjalankan role-mu dengan bagus saat ini. Terima kasih, ucap Sihon dengan terkejut mendengar hal itu dari Kangwo. Taisho, Eonbi dan Seolah pun terkejut mendengar hal itu. Wow, kamu lebih hebat dari yang kukira, ucap Eonbi yang takjub melihat bakat Sihon. Wow, Sihon, kau memang hebat, ucap Taisho sambil mengacungkan jempolnya kepada Sihon. Sihon pun hanya tertawa mendengar hal itu dari mereka berdua. Kangwo berkata dalam hati, hebat, mustahil baginya untuk memiliki pengalaman selama 10.000 tahun sepertiku. Apa dia yang dipanggil orang-orang dengan sebutan jenius? Tapi dia berlian yang belum diasah. Aku penasaran, bisa sekuat apa dia nantinya? Ucap Kang Wu dengan tatapan sinis ke arah Sihon. Wu menoleh ke arah mereka berempat dan berkata, mari menuju bagian yang lebih dalam. Oh, ide bagus. Kali ini aku akan melakukannya dengan benar. Kalau begitu, mari lanjutkan perburuan ini. Sambil mengoreksi kesalahan yang sudah disebutkan tadi. Ucap Kang Wu ke arah mereka berempat. Kang Wu, Taisho, Eunbi, Sihon, dan Seol Ah masuk ke dalam hutan yang paling dalam dan mencari buruan troll mereka. Beberapa saat kemudian, Taisho, Sihon, Eonbi, dan Seol Ah bertarung kembali melawan para troll itu dan memperbaiki kesalahan mereka masing-masing. Kang Wo kagum setelah melihat mereka di atas pohon. Ia berkata, oh, semuanya lumayan bagus. Kalau begini, mereka mungkin bisa melaju ke Guide Rengsi dalam sebulan. Taisho merasa lega dan berkata sambil memegang tamengnya. Wah, bagaimana Kang Wohyung nih? Apa kami sudah lumayan? Ucap Taisho mendongak kepalanya dan melihat ke arah atas Kang Wo. Ya, kurasa adalah peningkatan, ucap Kang Wo dengan tersenyum lega setelah melihat peningkatan mereka. Jangan malu mengakuinya, Hyung Nim. Tetap saja, aku merasa skillku meningkat berkat Hyung Nim. Ucap Taisho dengan sedikit membanggakan. Namun tiba-tiba, Taisho melihat monster aneh yang menuju ke arah mereka. Taisho berkata, tunggu, monster macam apa itu? Itu bukan troll. Kamu menoleh ke arah yang dimaksud Taisho dan terkejut setelah melihat sebuah serigala besar putih yang bersiap menyerang ke arah mereka. Kanggo berkata dalam hatinya, itu Demon Wolf. Ternyata serigala putih besar itu adalah Demon Wolf. Kanggo tidak percaya apa yang dilihatnya. Demon Wolf itu pun langsung menyerang Taisho dengan cakarnya. Taisho yang kaget melihat itu bersiap menangkis serangannya dengan tamengnya. Kanggo langsung beranjak dari tempat duduknya sambil berkata, sial, demonic monster lagi. Namun tiba-tiba Sihon langsung menebas Demon Wolf itu dengan pedangnya. Taisho terkejut melihat itu dan berkata, Siho, cepat mundur, ucap Sihon ke arah Taisho dan lainnya. Tebasannya pun mengakibatkan luka yang cukup besar kepada Demon Wolf itu. Sihon melesat dengan begitu cepat dan bersiap menyerangnya lagi. Namun, serangannya itu diketahui oleh Demon Wolf dan Demon Wolf itu menyerang Sihon dengan cakarnya. Sihon terkena serangan Demon Wolf dan tercampak ke belakang. Kanggo kaget melihat itu dengan sigap turun ke bawah dan mengeluarkan kekuatan iblisnya ke arah Demon Wolf itu. Sial, ucap Sihon dengan sedikit kesal. Kangwo menangkap Sihon dan mengeluarkan Authority of Defense power-nya ke arah Demon Wolf itu. Dengan sangat kesal dan marah, Demon Wolf itu pun tumbang terkena pukulannya lalu tewas seketika. Serangannya pun mengakibatkan tanah berguncang. Di dekat Demon Wolf itu pun pecah. Sihon pun takjub dan terkejut melihat hal itu. Kangwo pun berkata kepada Sihon, kau bisa berdiri? Ucap Kangwo memegang Sihon dari serangan hebat itu. Terima kasih Kang Wo, ucap Sihon sambil tersenyum kepada Kang Wo. Taisho, Eunbi, Seol Ah pun menghampiri mereka berdua. Apa kau tidak apa-apa? Apa kamu terluka? Ucap Seol Ah, mengkhawatirkan keadaan Sihon. Opa, kamu baik-baik saja, ucap Eunbi yang sama sependapat dengan Seol Ah. Kang Wo melepaskan tangannya ke arah Sihon. Sihon pun terduduk dan terpaku lemah karena serangannya begitu hebat dibuat oleh Kang Wo. Taisho berkata, wow, Kang Wo Hyung nih memang hebat. Bam! Monsternya langsung mati dalam sekali serang. Taisho pun memegang lengan Sihon dan mengangkatnya.
Seolah mengobati Sihon dengan skill penyembuhannya. Taiso pun berkata kepada Sihon, ngomong-ngomong, Sihon juga sangat luar biasa. Apa kau memang benar-benar awakener tingkat 2? Lihat saja bagaimana cara dia mengayunkan pedang. Ah, benar. Aku baru saja menyelesaikan awakening, ucap Sihon. Kangwo berkata dalam hati, dia cukup kuat untuk menghadapi Demon Beast sebagai lawannya. Bahkan sebagai player yang membangkitkan trait rank A di awakening keduanya, dia masih tidak wajar. Terlalu aneh kalau dianggap sebagai bakat. Di sisi lain, Sihon pun malu karena diangkat oleh Taiso. Sihon berkata, bisakah kau menurunkanku? Baiklah, ucap Taiso lalu menurunkan Sihon. Kangwo langsung membantu mengangkat Sihon dan berkata, aku akan membantumu sambil berkata di dalam hati. Melihat hal ini sekarang, aku sekarang mengerti bagaimana perasaan Mong Yong Ho itu. Terima kasih, ucap Sihon. Kangwo mengangkat Sihon dan meletakkan lengannya di pundaknya. Taiso terkekeh melihat hal itu dan berkata, sepertinya bantuan dariku sedikit kurang nyaman ya. Kang Bo mengaktifkan kekuatan Authority of Observation-nya kepada Sihon dan mencari tahu status Sihon. Kekuatannya Kang Wo malah membuka papan statusnya. Kang Wo berkata di dalam hati, oh, aku hanya mencoba melihat kekuatan apa yang disembunyikan, tapi aku malah melihat status Windows milik mereka. Bagus, mari kita intip sedikit. Namun Kang Wo terkejut mengetahui bahwa Sihon adalah pemilik rank Triple S, memiliki martial good dan reinkarnasi, serta hero yang ditakdirkan sebagai pelindung dunia. Kang Wo berkata dalam hatinya, wah, ranknya Triple S, martial good. Taiso menghampiri mereka berdua dan berkata, beritahu aku kalau kau merasa tidak nyaman, aku akan membantumu lagi. Namun Sihon merasa tidak enak karena hal itu dan berkata, aku baik-baik saja. Kangwo pun merasa iri, bahkan tidak bisa berkata apa-apa setelah melihat status Windows Sihon. Apa-apaan bajingan ini? Bukankah dia karakter utamanya? Dan sampai di sini saja video kali ini. Jangan sampai ketinggalan video selanjutnya.